Kue kering kacangnya ini sudah matang. Tadi satu resep menghasilkan satu toples dan satu piring ini. Lumayan banyak ya untuk hasil satu resepnya. Nah, hasil kuenya seperti ini. Warna olesannya cantik sekali ya. Tuh ya, cantik sekali. Ini akan saya patahkan dulu. Tuh ya. Untuk teksturnya, untuk kue kering kacang ini teksturnya itu moist ya. Jadi dia tidak renyah karena memang adonannya itu tadi ada selai kacangnya itu teksturnya moist atau agak lembab. Jadi tidak renyah. Nah, untuk segi rasanya sendiri dia cenderung ke gurih ya, dominan sekali ke rasa gurih karena memang yang digunakan adalah kacang. Jadi kacang itu kan rasanya gurih. Bagi teman-teman penyuka rasa gurih ini sangat cocok sekali untuk dijadikan camilan buat teman-teman semua. Selain rasa gurih, rasa manisnya ini pas banget. Jadi tidak terlalu manis ya, manisnya pas banget, enak banget ini ya. Jadi perpaduan rasa gurih dan manis itu sempurna sekali. Rasanya balance sekali, enak banget. Teman-teman harus mencoba ya untuk resep kue kacang ini. Resepnya recommended sekali, top marko top, enak banget. Semua, jumpa lagi di channel YouTube saya Ade Listi. Pada video saya kali ini saya akan membuat camilan yaitu kue kering. Dan kali ini saya akan membuat kue kering kacang. Kue kering kacang ini sangat ekonomis sekali ya untuk bahannya karena tanpa menggunakan margarin, tanpa menggunakan butter, dan tanpa menggunakan telur. Dan kue kering ini sangat cocok sekali untuk dijadikan ide bisnis jualan kue kering, apalagi sebentar lagi mau lebaran ya. Ide bisnis jualan kering itu sangat laris manis. Penasaran kan dengan cara membuatnya? Untuk itu tonton terus video saya ini sampai selesai, karena dalam video saya nanti akan saya jelaskan step by step cara membuatnya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video saya, serta tekan tombol lonceng pada video saya agar teman-teman semua tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya dan tentu saja resep-resep terbaru dari saya. Di sini sudah saya siapkan bahan-bahan untuk membuat kue kering kacang pada video saya kali ini. Ini ada 250 gram selai kacang, 2 saset vanili bubuk, 1 sendok makan garam, 450 gram tepung terigu protein rendah atau yang kunci, 180 gram gula halus, 250 ml minyak goreng. Nah, ini adalah bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk membuat kue kering kacang pada video saya kali ini. Ini sudah saya siapkan mangkok. Untuk bahan basahnya akan saya aduk semua ya. Jadi di sini saya tidak menggunakan mixer, tapi nanti akan saya aduk dengan menggunakan spatula saja. Nah, untuk bahan basahnya ini ada gula halus, kemudian selai kacang, kemudian garam, vanila bubuk atau vanili bubuk, lalu minyak goreng. Ini kita campur jadi satu. Kemudian kita aduk ya, hingga semua adonan tercampur rata. Kita aduk seperti ini ya, hingga gula larut dan semua adonan tercampur rata. Ini adonan sudah tercampur rata.
Dalam mengaduk adonan, usahakan untuk gula halusnya itu benar-benar larut dalam adonan. Jadi untuk gerindil-gerindilnya itu bisa benar-benar harus larut ya ke dalam adonan. Jadi harus benar-benar adonannya itu tercampur rata. Dan jika teman-teman tidak ada selai kacang, teman-teman bisa menggantinya dengan kacang tanah yang kupasan ya, tapi ya itu disangrai dulu, habis disangrai baru di blender. Nah itu juga bisa digunakan sebagai pengganti selai kacang. Untuk ukuran takaran kacang tanahnya itu tadi kan saya selainya pakai 250 gram. Kemudian kalau teman-teman mau mengganti dengan kacang tanahnya juga beratnya 250 gram. Nah itu sama saja ya. Kalau teman-teman misalnya tidak ada selai kacang, pengen menggantinya dengan kacang tanah. Nah itu tadi alternatif lainnya ya. Jika teman-teman tidak menggunakan selai kacang, bisa diganti dengan kacang tanah biasa. Nah ini sudah halus semua, adonan juga sudah tercampur rata. Gerindil-gerindil dari gula halusnya juga sudah hancur semua. Selanjutnya untuk bahan keringnya akan saya masukkan secara bertahap sambil nanti adonan tetap diaduk. Kita aduk hingga bahan semua tercampur rata dan bahannya itu teksturnya bisa dibentuk. Semua bahan sudah tercampur semua ini ya. Dan ini teksturnya juga lembut sekali dan sudah bisa dipulung atau dibentuk. Ini akan saya sisihkan dulu untuk adonannya. Berikutnya saya akan menyiapkan untuk loyangnya dulu. Ini loyangnya sudah saya siapkan ya. Ini ada beberapa loyang. Dan di sini saya juga sudah menyiapkan untuk Carlo. Carlo ini adalah minyak pengoles loyang. Jika teman-teman tidak ada Carlo, teman-teman bisa mengoles loyangnya dengan margarin ya, dioles tipis dengan margarin. Selain margarin dan Carlo, teman-teman juga bisa mengalasi loyangnya itu dengan kertas roti. Itu juga bisa. Nah, selanjutnya ini untuk loyangnya akan saya oles dengan Carlo. Di meja kerja saya ini sudah saya siapkan plastik. Ini fungsinya untuk menggilas adonan. Nah, sebelum adonan digilas, ini akan saya taburi tepung dulu biar nanti adonannya tidak lengket. Kemudian untuk cetakannya, saya menggunakan cetakan dengan motif bunga seperti ini. Nah, untuk cetakannya sesuaikan dengan selera teman-teman atau sesuaikan dengan cetakan yang dimiliki teman-teman di rumah. Nah, saya pakai motif bunga seperti ini ya. Untuk cetakannya teman-teman bisa beli di toko bahan kue atau bisa beli di online shop. Cetakan seperti ini banyak banget dijual di toko bahan kue atau di online shop. Selanjutnya ini untuk adonannya akan saya gilas ya. Ini saya taburi tepung, kemudian saya ambil beberapa adonan. Nah, seperti ini ya, langsung ditaruh di atas loyang. Semua adonan sudah saya cetak semua ke dalam loyang dan satu resep menghasilkan 5 loyang. Nah, semua adonan ini akan saya masukkan ke dalam oven
Tadi ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama 20 menit. Langsung masuk ke oven. Dua loyang sudah masuk ke dalam oven dan sisanya ini menunggu antrian untuk masuk ke dalam oven. Tadi saya oven dengan suhu 160 derajat Celcius. Saya menggunakan api atas dan api bawah dengan waktu 15 menit. Jadi ini saya oven sampai setengah matang dulu, baru nanti adonannya saya keluarkan, baru nanti saya oles dengan pengolesnya ya, biar warnanya itu lebih bagus dan lebih kinclong. Nah, itu adalah tahap pertamanya. Nah, nanti setelah dioles baru saya oven lagi. Oke, kita tunggu ya sampai setengah matang dulu kue keringnya, baru nanti akan saya keluarkan dari oven. Dua loyang sudah matang, ini akan saya dinginkan dulu. Sementara dua loyang lagi tadi sudah masuk ke dalam oven. Nah, untuk adonan yang setengah matang ini akan saya dinginkan dulu, baru nanti akan saya oles ya. Sambil menunggu adonannya dingin, ini akan saya siapkan dulu untuk bahan pengolesnya. Untuk bahan pengolesnya, ini saya menggunakan 2 butir kuning telur dan 1 sendok makan minyak goreng. Ini saya aduk dulu ya, biar tercampur rata. Bagi teman-teman yang menggunakan kuning telur dari telur biasa, itu perlu ditambah dengan pewarna makanan dengan warna kuning telur ya. Soalnya kalau kuning telur dari telur biasa itu kan warnanya pucat. Jadi warnanya kurang oranye ya, kurang bagus. Itu perlu ada penambahan dari pewarna makanan. Hanya kasih 2 tetes saja itu sudah cukup ya. Tetapi bagi teman-teman yang sudah menggunakan telur omega, itu otomatis kuning telurnya kan warnanya cerah ya. Itu tidak perlu ditambah lagi dengan pewarna makanan. Nah, itu adalah salah satu tip ya bagi teman-teman yang menggunakan telur biasa, itu warnanya supaya lebih bagus perlu ditambah pewarna makanan. Ini sudah tercampur rata ya untuk olesannya. Langsung akan saya oleskan di atas adonan kue kering yang tadi sudah saya dinginkan. Agar lebih cantik ya, pengolesannya perlu ditebalkan atau dioles 2 kali. Biar warna kinclongnya dan warna kuningnya ini lebih bagus. Biar lebih cantik, atasnya akan saya kasih topping ya. Ini saya kasih wijen putih. Untuk toppingnya teman-teman sesuaikan dengan selera. Bisa dikasih topping dengan almond slice, atau dengan wijen hitam, atau dengan kacang juga bisa. Jadi sesuai selera saja ya, untuk mempermanis kue kering ini ya. Loyang sudah siap masuk ke oven lagi. Tadi sudah saya oles semua ya, atasnya dengan pengolesnya. Kemudian sudah saya taburi juga semuanya dengan wijen. Dan 1 loyang ini masih panas ya, dia baru keluar dari oven, jadi perlu didinginkan terlebih dahulu. Nah, ini untuk 4 loyang yang sudah siap masuk ke oven. Ini 2 loyang akan saya masukkan ke oven. Saya memakai suhu 160 derajat Celcius dengan menggunakan api atas dan api bawah dengan waktu 15 menit. Atau teman-teman bisa menyesuaikan dengan oven yang dimiliki teman-teman di rumah ya, karena setiap oven itu beda merek, beda pengaturan suhunya. Oke, ini akan langsung saya masukkan ke dalam oven. Kue kering kacangnya ini sudah matang.
Tadi satu resep menghasilkan satu toples dan satu piring ini. Lumayan banyak ya untuk hasil satu resepnya. Nah, hasil kuenya seperti ini. Warna olesannya cantik sekali ya. Tuh ya, cantik sekali. Ini akan saya patahkan dulu. Tuh ya. Untuk teksturnya, untuk kue kering kacang ini teksturnya itu moist ya. Jadi dia tidak renyah karena memang adonannya itu tadi ada selai kacangnya itu teksturnya moist atau agak lembab. Jadi tidak renyah. Nah, untuk segi rasanya sendiri dia cenderung ke gurih ya, dominan sekali ke rasa gurih karena memang yang digunakan adalah kacang. Jadi kacang itu kan rasanya gurih. Bagi teman-teman penyuka rasa gurih ini sangat cocok sekali untuk dijadikan camilan buat teman-teman semua. Selain rasa gurih, rasa manisnya ini pas banget. Jadi tidak terlalu manis ya, manisnya pas banget, enak banget ini ya. Jadi perpaduan rasa gurih dan manis itu sempurna sekali. Rasanya balance sekali, enak banget. Teman-teman harus mencoba ya untuk resep kue kacang ini. Resepnya recommended sekali, top markotop, enak banget. Itu tadi ya teman-teman cara membuat kue kacang pada video saya kali ini. Tadi di video sudah saya jelaskan step by step cara membuatnya. Dan setelah menonton video ini sampai selesai, teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah masing-masing. Caranya mudah sekali dan tentu saja rasanya yummy sekali. Cukup sampai di sini dulu resep saya kali ini. Saya berharap semoga resep-resep yang pernah saya sajikan dalam video-video saya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya juga berharap semoga resep saya kali ini yaitu kue kering kacang bisa menjadi alternatif pilihan menu camilan kue kering buat teman-teman semua dan dinikmati bersama keluarga tercinta ya tentunya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video saya serta tekan tombol lonceng pada video saya agar teman-teman semua tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya dan tentu saja resep-resep terbaru dari saya. See you next time, bye-bye.